Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Bab 846. Bai Rentu memandang bayangan iblis di tanah, mengerutkan kening, dan wajahnya sangat serius. Dia tahu bahwa kenalan yang dia kenal di organisasi khusus di negara barat tertentu tidak akan pernah berbohong padanya, tetapi jika bayangan iblis benar-benar meledak sampai mati, itu benar-benar akan muncul di depan matanya. Jadi saat ini dia tidak bisa tidak menebak apakah organisasi di negara barat tertentu ini membuat kesalahan. Bai Rentu mengguncang pergelangan tangannya, mengambil pisau di punggungnya, dan kemudian langsung berjongkok di depan bayangan iblis, menggantung pisau di atas bayangan hati iblis. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak orang yang telah dia bunuh, Bai Rentu tidak dapat menahan kegugupannya saat ini, karena dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika dia jatuh. Lin Yu, yang berdiri di dekat, tidak berbicara atau mendesaknya, dan dengan lembut menutupi mata Yin di depannya, tidak ingin Yiner melihat pemandangan berdarah ini. Lin Yu tidak memiliki simpati sedikit pun di wajahnya, karena orang yang sangat jahat seperti bayangan iblis akan mati, dan selama bayangan iblis dibunuh oleh 100 orang Tu, maka tempat kedua dalam daftar pembunuh dunia, 100 orang Tu Jiang akan menggantikannya. Bai Rentu melirik ke wajah bayangan iblis, kemudian terlihat dingin, memegang pisau di kedua tangan, dan tanpa ragu-ragu, menusuk jantung bayangan iblis itu dengan ganas. Engah. Terdengar suara pisau tajam menembus daging, dan bayangan iblis yang semula koma tiba-tiba melebarkan matanya dan tiba-tiba mengangkat kepalanya, kedua mata menatap Bai Rentu, dan membuka mulutnya yang berdarah. Bai Rentu membisikkan sesuatu, itu tidak terdengar seperti bahasa Cina, sepertinya bahasa yang aneh. Bai Rentu tiba-tiba kaget saat melihat ini, rupanya sedikit terkejut, kemudian, dengan tangannya, dia menekan bilahnya ke bawah lagi, dan pada saat yang sama dia memutar dengan ganas. Dalam sekejap, darah hitam dan merah menyembur keluar dari bayangan hati iblis. Bayangan iblis membuka mulutnya lagi, tubuhnya bergerak-gerak beberapa kali, matanya berputar, dan kemudian dia jatuh ke tanah dengan keras, dan kehilangan nafasnya. Bai Rentu membuka matanya lebar-lebar, dan menatapnya dengan hati-hati untuk waktu yang lama, melihat bayangan iblis itu tidak bergerak, wajahnya pucat dan biru, dan dia memang sudah mati, dan hatinya lega untuk waktu yang lama. Namun, dia masih sangat khawatir dan mengulurkan tangan untuk menyentuh leher bayangan iblis, dan menemukan bahwa dia tidak memiliki denyut nadi. Lin Yu dapat menilai bahwa bayangan iblis benar-benar mati tanpa melangkah maju untuk memeriksa, dan desas-desus tentang apa yang disebut tubuh abadi sudah mengalahkan diri sendiri. Bai Rentu menunggu beberapa saat lagi, dan melihat bahwa mayat bayangan iblis itu sudah kaku dan dingin. Kemudian dia berdiri dan menarik napas, menoleh dan berkata kepada Lin Yu, "Tuan, tampaknya yang disebut tubuh abadi itu memang bohong." Lin Yu tersenyum dan berkata dengan bercanda, "Sekarang kamu benar-benar bisa melihatnya, tetapi dia mati di tanganmu, jadi jika dia hidup kembali, itu masalahmu." Bai Rentu mencibir, dan berkata dengan percaya diri dengan kepala terangkat, "Tidak ada keberuntungan bagi siapapun yang berjalan di bawah pedangku." Dia memiliki keyakinan penuh untuk mengatakan ini. Selama bertahun-tahun, dia tidak membuat kesalahan dalam misi apapun. Selama dia melakukannya, pihak lain pasti akan mati. Tidak ada kecelakaan dan kebetulan. Lin Yu mengangguk dan tersenyum, lalu memanggil Han Bing dan meminta Han Bing membawa seseorang untuk menghadapi bayangan iblis yang dianggap sebagai hadiah untuk Han Bing. Bagaimanapun, bayangan iblis ini berbeda dengan Hundred People Tu. Dia juga memiliki catatan kriminal tertentu di China, dan itu juga salah satu buronan utama yang dikejar oleh China. Oleh karena itu, Han Bing mengambil kembali pria itu dan memastikan identitasnya. Tentu saja, roh bayangannya juga akan dihargai.
Tidak lama setelah panggilan selesai, Han Bing bergegas dengan orang-orang dengan tergesa-gesa. Setelah melihat orang mati di tanah, semua orang sedikit tidak yakin, tetapi setelah mendengar Lin Yu berkata bahwa orang ini adalah 1000 tangan dan 8 wajah, semua orang mereka semua kaget. Jelas, dia tidak mengharapkan pembunuh setingkat ini mati di Huaxia, di tangan Lin Yu. Bukankah anak ini mengatakan bahwa itu adalah tubuh yang abadi? Bagaimana ini bisa mati? Banteng menyombongkan diri, kedengarannya sangat misterius. Saya pikir anak ini memiliki 3 kepala dan 6 lengan, bukankah dia hanya orang biasa? Saya tidak menyangka bahwa lingkaran pembunuh juga akan terlibat dalam sensasi. Beberapa anak buah Han Bing berurusan dengan mayat bayangan iblis saat Anda membicarakannya. Adapun apakah orang ini adalah bayangan iblis, silakan kembali dan periksa lagi. Apakah organisasi barat tertentu itu memiliki foto dan informasinya? Lin Yu berkata pada Han Bing, biarlah Han Bing lebih berhati-hati. Baiklah, saya akan memastikan saat saya kembali. Han Bing mengangguk, lalu berbalik untuk melihat Lin Yu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, ngomong-ngomong, setelah menangkap manajer Chen itu terakhir kali, kamu memintaku untuk melacak dokter misterius itu. Bagaimana? Apakah ada hasilnya? Lin Yu segera mengangkat semangatnya ketika dia mendengar itu, dan beberapa dengan penuh semangat bertanya terlebih dahulu, Anda tahu, dokter misterius ini adalah sepotong besar lemak. Kekayaan yang terkumpul selama bertahun-tahun tidak terhitung jumlahnya, dan bahan obat berharga dan buku rahasia di pintu juga bersinar seperti bintang. Jadi jika kita bisa menghancurkan dokter misterius itu pasti bisa dikatakan sebagai masalah besar. Dan yang paling penting, kemampuan untuk menghilangkan kambing hitam ini dari pengobatan Tiongkok sangat penting bagi perkembangan pengobatan Tiongkok di dunia di masa depan. Pada saat yang sama, tanpa dukungan dari para dokter misterius, proyek rekayasa biologi yang dipisahkan oleh Chu Yunxi dan yang lainnya akan menghancurkan diri sendiri. Jejak kekecewaan melintas di antara alis Han Bing, dan dia menggelengkan kepalanya dengan wajah cemberut, dan berkata dengan suara rendah, manajer ini Chen baik-baik saja pada awalnya. Di bawah interogasi paksa kami, dia mengatakan beberapa fakta. Meskipun dia tidak secara eksplisit mengakuinya, yang mungkin dia maksud adalah dia alasan membantu Ling Qiao Pharmaceutical dibenarkan oleh kepala pintu, tetapi baru kemarin, dia tiba-tiba mengubah pidatonya karena suatu alasan, mengatakan bahwa masalah membantu Ling Qiao Pharmaceutical tidak ada hubungannya dengan sekolah Suanyi, dia menggunakan miliknya sendiri secara pribadi. Kekuatan mencuri bahan obat dari pintu, dan mencapai kesepakatan kerjasama dengan Ling Xiao secara pribadi, mengambil semua tanggung jawab pada dirinya sendiri. Ekspresi Han Bing menjadi semakin marah, wajahnya pucat, dan melanjutkan, dengan cara ini, kita tidak dapat menemukan alasan untuk menyelidiki dokter misterius itu secara menyeluruh. Lin Yu sedikit mengernyit, lalu tersenyum ringan, menggelengkan kepalanya dan berkata, itu normal, pada kenyataannya, aku sudah menebaknya sejak lama. Meskipun dokter misterius telah menghilang selama bertahun-tahun, mereka sebenarnya mengembangkan kekuatan mereka sendiri. Dan kekuatan, dicubit oleh masalah sekecil itu, maka ada masalah, tampaknya mereka harus diteruskan kepada Guanxi ini melalui seseorang di dalam diri Anda, baik sebagai hadiah manfaat atau ancaman dan intimidasi, demikian Guanxi Chen mengganti mulut saya. Dada Han Bing membengkak dan berkata dengan wajah tenang, kali ini lebih murah untuk mereka. Tidak apa-apa, jelas untuk mengatakan bahwa organisasi Algojo seperti mereka akan membayar harga lamaran cepat atau lambat. Lin Yu berkata dengan suara yang dalam. Ngomong-ngomong, kamu harus waspada belakangan ini. Sekarang para dokter misterius tidak lagi terlibat, mereka sangat mungkin datang untuk menanyakan bahan obat itu padamu. Han Bing mengingatkan Lin Yu dengan suara rendah bahwa, bagaimanapun, begitu banyak bahan obat yang berharga sangat berharga, dan organisasi seperti Suanyi Men yang hanya menguntungkan pasti akan datang ke Lin Yu untuk bertanya.
Jangan khawatir, saya punya cara sendiri untuk mengatasinya. Lin Yu tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, Han Bing tidak banyak bicara. Setelah menghilangkan bayangan iblis, ia mengirim kembali Lin Yu, Bai Rentu dan Yiner pada saat yang bersamaan. Pak, bagaimana Anda tahu bahwa saya ada di sini? Saat berada di dalam mobil, Bai Rentu akhirnya tenang, dan tidak bisa membantu tetapi bertanya pada Lin Yu dengan rasa ingin tahu. Saudaraku Niu, kamu sangat tidak normal selama 2 hari terakhir ini, aku pasti akan sedikit khawatir, jadi aku mengirim Chun Seng untuk menatapmu secara diam-diam. Chun Seng berkata bahwa aku belum pernah melihat Yiner dalam 2 hari terakhir, dan aku tahu pasti ada sesuatu yang salah. Lin Yu menghela nafas ringan, menyentuh kepala Yiner, dan melanjutkan, tapi aku tahu kau tidak memberitahuku, pasti ada sesuatu yang tak terkatakan, jadi aku tidak bertanya, biarkan Chun Seng terus mengikutimu, tapi malam ini dia pergi ke Taman Xishan bersamamu. Ketika dia sampai di taman, dia meneleponku. Aku khawatir tentang apa yang terjadi, jadi aku tidak membiarkan dia naik gunung bersamamu. Aku memintanya kembali untuk melindungi Jiang Yan dan yang lainnya. Aku secara pribadi bergegas. Faktanya, Lin Yu telah menebak bahwa 100 orang yang datang ke sini di tengah malam sebagian besar terkait dengan Yiner, tetapi dia tidak menyangka akan diculik atau diculik oleh bayangan iblis. Dia mengira beberapa kerabat Yiner datang untuk membawa pergi Yiner. Setelah dia naik gunung, dia melihat pemandangan di mana bayangan iblis bergerak ke arah Yiner. Memikirkan adegan itu, dia masih sedikit takut. Jika dia datang beberapa saat kemudian, Yiner akan mati di Huangquan. Tuan, lalu, maka Anda tahu bahwa itu ada di rumah saya hari itu. Suara Bai Rentu tiba-tiba bergetar jika Lin Yu telah melakukan kontak dengan bayangan iblis, dia pasti tahu bahwa bayangan iblis memaksanya untuk membunuh Lin Yu. Aku tahu, Kakak Niu. Lin Yu mengangguk ringan, dan menatap Bai Rentu dengan mata lembut. Ratusan orang mengguncang tubuhnya, dan berkata dengan rasa bersalah, Tuan, saya. Maafkan saya. Kakak Niu, aku turut berduka untukmu. Lin Yu menepuk pundaknya dengan berat, dan berkata dengan suara yang dalam, tujuan awalnya adalah aku. Aku membunuhmu dan Yiner. Terlebih lagi, kamu tidak melakukan apapun untuk kesempatan yang begitu bagus hari itu, jadi apa yang kamu miliki? Kamu berhutang padaku. Bai Rentu menundukkan kepalanya, menggelengkan kepalanya dengan sedih, tidak berbicara, dan memiliki perasaan campur aduk di dalam hatinya. Kakak Niu, sekarang kupikir yang terpenting bagi kita adalah mencari tahu siapa yang menemukan bayangan iblis ini. Lin Yu menyipitkan matanya dan berkata dengan ringan.